Hakim Ketua Letnan Kolonel CKH Sunarko Sarjana Hukum mengetuk palu tanda vonis hukuman dijatuhkan. Kopda Hargiono si terdakwa utama dijatuhi hukuman mati. Pratu Idris dan Pratu Sulemi divonis penjara seumur hidup. Pratu Sarju, Pratu Sumarjo, Kopda Sumarno, Pratu Supandi, dan Pratu Sarindi masing-masing dihukum penjara 17 tahun. Pratu Amin Surono dijatuhi 6 tahun penjara. Sementara itu Kopda Suarso dibebaskan dari hukuman karena tak jelas terbukti kesalahannya. Kesembilan terdakwa tersebut merupakan ex-anggota Resimen Cakrabirawa yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September G30S 1965. Mereka ditugaskan menjemput Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Dalam peristiwa itu, Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri. Namun, Ade Irma, putri bungsu Nasution, terluka berat akibat tembakan peluru pasukan Cakrabirawa. Gadis kecil berusia 5 tahun itu meninggal beberapa hari kemudian. Pada 10 Mei 1967, kasus hukum para terdakwa diproses di Pengadilan Mahkamah Militer Kodam 5 Jaya. Hargiono, Idris, dan Sulemi menurut mahkamah terbukti bersalah melakukan percobaan yang telah direncanakan untuk menculik serta menghilangkan nyawa orang lain. Ketiganya adalah prajurit Cakra yang menjemput Jenderal Nasution sampai ke pintu kamarnya hingga terjadinya peristiwa penembakan. Dalam persidangan terekam momen yang ganjil. Di tengah ketegangan yang mengiringi pembacaan vonis, suasana haru tiba-tiba menyeruak di persidangan. Majalah Selekta nomor 297 29 Mei 1967 menyebut Hakim Sunarko tiba-tiba menangis terisak-isak. Ia terlihat tak kuasa menahan emosi ketika membacakan bagian terakhir dari vonisnya. Reaksi hakim seperti demikian agak janggal untuk suatu pengadilan terhadap pelaku kejahatan. Dalam vonisnya yang dibacakan dari jam 9 pagi hingga setengah 3 siang itu, Hakim Ketua telah membantah beberapa tuduhan auditor, tulis Selekta dalam artikelnya berjudul Manusia-Manusia Robot Dihukum. Para terhukum dalam pemeriksaan sebelumnya pada umumnya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada mereka, tetapi mereka tak merasa bersalah. Perbuatan itu dilakukan dengan alasan melaksanakan perintah dari atasan. Meski demikian, apapun alasannya, pada kenyataannya hukuman tetap dijalankan. Sulemi, salah satu ex-Cakrabirawa, narapidana politik atau Napol yang beruntung. Pada 1980 ia dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara 15 tahun. Desakan dunia internasional terhadap rezim Orde Baru berbuah keputusan pembebasan beberapa Napol yang divonis seumur hidup. Tapi Sulemi hingga saat ini di masa tuanya 82 tahun tetap teguh pada pendiriannya. Bukan salah dari pasukan Cakrabirawa. Mestinya seorang jenderal kan tahu kan bahwa seorang prajurit mendapat tugas harus dihadapi. Tapi setelah diketuk pintu justru malah dikunci lebih kuat. Akhirnya oleh teman saya yang sekarang sudah dieksekusi, yang sudah dihukum mati, itu pintunya ditembak. Sulemi konsisten dengan pernyataannya sewaktu pemeriksaan oleh penyidik militer. Baginya, apa yang dilakukannya pada malam tragedi di kediaman Jenderal Nasution itu semata-mata wujud menjalankan tugas.
Perintah dari atasannya saklek, yakni perintah pengamanan terhadap keselamatan Presiden Soekarno. Itulah tanggung jawab yang memang dihayati Suleimi sebagai anggota Resimen Cakrabirawa. Perintah pengamanan presiden ini, kata Suleimi, berasal dari Letnan Kolonel Untung Samsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Sebagai seorang prajurit, Suleimi hanya punya satu keyakinan, apapun perintah atasan adalah benar adanya. Keyakinan itu pada akhirnya harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal.